Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Musan Hadi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, nomor induk mahasiswa 19101079, Fakultas Budaya, Manajemen, dan Bisnis Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ESP, English for Specific Purpose and Material Production, untuk menjelaskan. Video ini berisi penjelasan tentang kebutuhan siswa dalam belajar, lack, want, and necessary. Dalam konteks pembelajaran, lack, want, and necessary merujuk pada konsep-konsep yang berkaitan dengan kebutuhan dan motivasi siswa. Lack, want, and necessary adalah tiga konsep yang saling terkait dalam pembelajaran. Lack merujuk pada kekurangan siswa dalam pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman yang perlu diatasi agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Want mengacu pada minat dan keinginan siswa terhadap pembelajaran yang mempengaruhi motivasi intrinsik mereka dan keterlibatan dalam proses belajar. Sementara itu, necessary menyoroti hal-hal yang diperlukan atau fondasi yang harus dimiliki oleh siswa untuk membangun pemahaman yang kokoh dan mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Memperhatikan lack membantu mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan siswa. Want mengarahkan perhatian pada minat siswa dan motivasi intrinsik, sedangkan necessary memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman dasar yang diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih tinggi. Dengan memperhatikan ketiga konsep ini, pengajar dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, inklusif, dan membantu siswa mencapai kemajuan yang optimal. Kemudian akan dijelaskan setiap bagian lack, want, and necessary tersebut. Lack, kekurangan, merujuk pada keadaan ketika seseorang merasa kekurangan atau kehilangan sesuatu yang penting. Dalam pembelajaran, lack mengacu pada keadaan ketika siswa merasa bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelajaran. Kekurangan tersebut mendorong siswa untuk mencari cara untuk mengisi celah pengetahuan atau keterampilan yang mereka miliki. Kekurangan pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman yang dimiliki oleh siswa dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pelajaran. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk memperhatikan lack dalam pembelajaran. Alasan pertama, memperhatikan kekurangan siswa membantu pengajar untuk memahami kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa secara individu. Dengan memahami kekurangan siswa, pengajar dapat merancang dan menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ini mungkin pengajar untuk memberikan bantuan atau dukungan tambahan yang diperlukan untuk membantu siswa mengatasi kekurangan mereka. Kemudian alasan kedua, mengapa mengetahui lack itu penting? Untuk menghindari kesalahan yang lebih lanjut. Jika kekurangan siswa tidak diperhatikan, mereka dapat menjadi dasar bagi kesalahan yang lebih lanjut dalam pemahaman atau penerapan konsep pembelajaran. Dengan memperhatikan kekurangan siswa, pengajar dapat mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi dan memberikan intervensi yang tepat untuk menghindari kesalahan tersebut. Kemudian, alasan yang terakhir adalah untuk menciptakan pembelajaran efektif dan inklusif. Dengan memperhatikan kekurangan siswa, pengajar dapat merancang pembelajaran yang efektif dan inklusif. Pendekatan pembelajaran yang mempertimbangkan kekurangan siswa memungkinkan adanya diferensiasi instruksional yang memenuhi kebutuhan individu siswa. Ini memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk mencapai tujuan pelajaran. Kemudian konsep yang kedua, want atau keinginan. Keinginan merujuk pada keadaan di mana seorang memiliki keinginan atau minat terhadap suatu. Dalam pelajaran, want berkaitan dengan motivasi intrinsik siswa untuk belajar.
Keinginan siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman baru akan memengaruhi tingkat keterlibatan dan upaya yang mereka investasikan dalam pelajaran. Want atau keinginan siswa perlu diperhatikan dalam pembelajaran karena motivasi intrinsik dan minat siswa memiliki dampak signifikan terhadap pengalaman dan hasil pembelajaran. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk memperhatikan want dalam pembelajaran. Kami masukkan di sini ada 4 alasan kenapa memperhatikan want itu menjadi penting. Yang pertama, untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Ketika siswa memiliki keinginan atau minat terhadap topik atau materi pembelajaran, mereka lebih cenderung terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Minat yang tinggi dan akan motivasi siswa untuk belajar lebih lanjut, mengajukan pertanyaan, dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Hal ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif dan dinamis. Alasan kedua, memperkuat motivasi intrinsik. Keinginan siswa untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru merupakan bentuk motivasi intrinsik yang kuat. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar dan meningkatkan diri tanpa adanya tekanan eksternal. Ketika siswa merasa kepuasan pribadi dalam pembelajaran, motivasi intrinsik mereka akan meningkat. Kemudian alasan ketiga, untuk meningkatkan daya ingat dan pemahaman. Ketika siswa memiliki minat atau keinginan yang tinggi terhadap suatu topik, mereka lebih mungkin untuk mengingat dan memahami informasi dengan lebih baik. Minat yang kuat terhadap subjek atau materi akan meningkatkan keterlibatan mental dan pemrosesan kognitif yang lebih mendalam, yang pada gilirannya memperkuat retensi dan pemahaman siswa. Kemudian alasan terakhir mengapa memperhatikan want itu menjadi penting adalah meningkatkan kualitas hidup pembelajaran. Faktor emosional yang positif berperan penting dalam pembelajaran yang efektif. Ketika siswa memiliki keinginan atau minat yang tinggi terhadap pembelajaran, mereka akan mengalami kegembiraan, kepuasan, dan kebermaknaan dalam proses pembelajaran. Ini menciptakan pengalaman pelajaran lebih positif dan memperkaya kualitas hidup siswa di dalam dan di luar kelas. Contoh penggunaan want dalam konteks pembelajaran adalah ketika siswa memiliki minat yang kuat dalam bidang ilmu sosial dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang sejarah atau politik. Minat ini mendorong siswa untuk aktif mencari informasi dan terlibat dalam pembelajaran terkait. Simpulannya, dengan memperhatikan want siswa, pengajar dapat merancang pembelajaran lebih menarik, relevan, dan memenuhi minat siswa. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat motivasi intrinsik siswa, dan mendorong pencapaian yang lebih baik dalam pembelajaran. Kemudian, konsep yang terakhir, necessary. Necessary merujuk pada sesuatu yang dianggap penting atau diperlukan dalam konteks pembelajaran. Dalam pembelajaran, necessary merujuk pada pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman dasar yang harus dimiliki oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran lebih tinggi atau kompleks. Ini mencakup fondasi yang esensial yang harus dikuasai sebelum melanjutkan ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Necessary atau hal-hal yang diperlukan dalam pembelajaran perlu diperhatikan karena mereka merupakan dasar atau fondasi yang harus dimiliki oleh siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi atau tujuan pelajaran yang lebih kompleks. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk memperhatikan necessary dalam pelajaran. Baik, sudah genap dijelaskan tentang lack, want, and necessary dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang mungkin dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.